kala itu. Dan Tante Susi menemukan Arka kembali bersemangat kembali, ya kan? Tante kenapa mau Iya kan? biayain dia? Apa yang Tante dapat? Dia kerja apa untuk Tante? Dia kasih apa untuk Tante? Kepuasan paling itu, Mas. Dia butuh dia. Kepuasan apa? Tante, apa yang dikasih? Jaga mulut lu. Menurut kamu gimana, Roy? Apa yang kamu lihat? Saya melihat mereka ada hubungan spesial. Tante betul? Betul begitu, Tante? Ya, Betul ya. Itu makanya Tante biayain dia. Kasih uang. Tante beliin baju. Diurusin di rumah, dihasut, jangan pulang ke rumah ibunya. saya tidak menghasut anak ibu. Anak ibu yang mau ikut saya. Oke, Kamu gini hasut, Mas. kamu puasin, kamu kasih apa aja. Diam. Mau tahu nggak? Nih Mas, oke saya bakal jelasin, saya bakal bongkar nih ya. Selama saya kecil sampai saya dewasa, rasa sayang seorang ibu saya nggak pernah milikin, Mas. Ketika saya lulus SMA, saya belajar mandiri. Ketika di tengah jalan saya ketemu Tante Susi. Apa yang nggak dikasih sama ibu saya, dikasih semuanya sama Tante Susi. Apa itu? Rasa sayang. Ketika saya lagi terpuruknya nggak butuh uang, dia selalu ada buat saya. Dia ngasih uang buat saya, nggak kayak dia tuh. Ibu juga sayang. Bilang sekarang sayang, di TV aja bilang dia sayang. Dulu, berani nggak lu bilang di TV? Mas Roy, Mas Bayu, saya udah nggak ada ini lagi kan di sini. Kamu mau ikut tante atau ibu kamu? Ikut Tante aja. Pulang aja, nggak usah ngajak anak saya. Diem. Enggak. Pulang. Nak, Tante Kalau nggak kamu mau. mau ikut tante, pulang. Tante tetap mau bawa dia. pulang. Sana. Pulang. Nggak usah. Udah, Tante, udah. Diem, nggak usah ikutin gua lu. Gimana Mas, anak saya Mas, kenapa dia pergi lagi? Iya, nggak gini. Ibu sabar dulu, Ibu tenang dulu. Kita nggak akan biarin mereka pergi ya. Kita akan bantu Ibu. Yang pasti kita akan bantu Ibu. Ya, kita akan biarin kok kayak gini. Ini setelah ini kayaknya kita harus ada penelusuran. Ya, Ibu kita ikutin. Tolong Mas, Iya. tolong bantu saya Ya udah, Mas, sekarang selamatin gini. anak saya Mas, tolong Mas. Ibu Rini, sekarang Ibu Rini yang penting sekarang adalah Ibu juga harus mau berubah. Ibu juga harus buktiin bahwa Ibu ini memang udah benar-benar berubah, gak kasar lagi. Ya saya sangat Kasihan menyesal. anak Ibu kalau misalnya dibentak-bentak. Ya selama ini kan mungkin Ibu udah bikin salah. Ibu sadarin dulu itu kekeliruannya. Emang saya salah. Ya Ibu, ya, saya percaya nggak ada manusia yang sempurna kok. Ya. Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Rini? Saya menyampaikan kepada ibu ini jangan putus asa dan saya yakin surga ada di telapak kaki ibu dan semoga dia bisa berubah ya. Kasus ditutup. Tetap doain anaknya ya Bu ya. Kita coba bantu semaksimal mungkin tapi tetap Tolong Ibu bantu doain. saya Mas, tolong Ya, bantu tetap Ibu- Mas. Yang penting sekarang Ibu udah tahu anak Ibu ada di mana. Itu aja dulu. Ya. Iya. Ibu sabar ya, nanti kita kabarin ya. Silakan. Kasihan lah ya. Iya. Nggak Ibu pantes. sendiri nggak pantas. Maafkanlah kesalahan orang tua kita sebesar apapun. Karena sejatinya orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Roy, menurut kamu kita harus bantu Ibu Rini nggak untuk ajak dan ngebujuk lagi nih si siapa namanya Arka tadi supaya bisa lepas dari Tante Susi. Tante Susi juga soalnya kayak manjain ngikat dia ngasih ini ngasih itu udah gitu tadi pas mau pergi juga kamu mau ikut Tante atau mau ikut Ibu? Iya benar. Menurut kamu gimana? Menurut aku perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Tante Susi itu sebenarnya siapa sih gitu ya? Aku masih penasaran Iya terus. ya.
Dia Iya, duitnya dari mana ya? Iya makanya. Dan kemudian Tante Susi tadi bilang, lu mau ikut emak lu apa ikut gue gitu. Iya benar, pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya apa ya? Dan masih menjadi misteri. Saya rasa Tante Susi adalah Tante. Mudah-mudahan Arka bisa kembali lagi sama ibunya ya. Ya baik. Kalau gitu setelah ini, tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Tok aja ya. Masuk aja. Permisi. Masih. Oh ini nggak dikunci nih. Masuk aja. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas, Pak. Dengan Ibu Iya Pak. Kenalin Bu, saya Mario. Ini Pak Ustadz. Rini. Ustaz Roma Ibu. Ibu yang kemarin di studio kan jadi partisipan? Iya, Mas. Ya kebetulan Bu ini tolong pakai masker aja kayak kemarin di studio. Silakan masuk Pak. Mas. Assalamualaikum. Jadi gimana Bu kemarin setelah dari studio? Apakah permasalahannya Ibu udah ketemu dengan anak Ibu? Sudah Mas. Tapi nggak berhasil Mas. Dia nggak mau pulang. Masih tetap aja ikut tante-tante itu. Oh nggak mau pulang anaknya? Iya Pak. Alasannya nggak mau pulang apa Bu? Katanya dia sakit hati sama saya Pak. Stop. Bu, Saya udah berusaha. Bu, maaf nih sebelumnya ya Bu ya. Mungkin saya nanyanya agak lancang. Tapi katanya dulu dia waktu kecil dia cerita, waktu dia masih kecil Ibu sering mukulin dia ya, sering kasar sama dia. Itu benar. Iya Mas. Maksud saya mendidik dia biar dia itu mandiri. Dia harus benar-benar jagain adiknya. Masalahnya saya kan bekerja. Kalau bukan dia yang jagain siapa lagi? Dia jangan sampai kayak bapaknya. Maksudnya Jangan kayak bapaknya iya. Bapaknya pergi ninggalin saya. Kawin lari dengan perempuan yang lebih muda. Jadi maksudnya suami Ibu pergi dengan perempuan lain, terus Ibu melampiaskan kemarahan Ibu kepada anak Ibu gitu. Dengan maksud mendidiknya, tapi caranya mungkin salah ya Pak Ustadz. Dengan kekerasan ya. Jadi kalau kayak begitu hukumnya gimana Pak Ustadz? Iya memang kita nggak boleh sih yang namanya ngedidik anak dengan kekerasan. Sebab anak itu kan dalam agama kita, dalam agama Islam itu anak itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik, karena nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban kita di hari kiamat di hadapan Allah. Cuma kita mencari kemana ya? Gini Pak Ustadz, kebetulan kan kemarin saya pertama kali itu kan datang ke rumahnya. Saya tahu saya punya alamat. Oh, Mas Mario tahu ya? Gimana kalau kita datang ke sana baik-baik, kita coba obrolin baik-baik lagi. Ya udah kalau misalkan Ibu mau, kita berangkat sekarang aja soalnya agak jauh di luar kota soalnya. Udah. Gak apa-apa sekarang aja Ibu. Iya. Nah ini nih rumahnya nih. Oh, ini rumahnya. Ini rumahnya. Coba Mas Mario. Ibu, astagfirullah. Dulu Bu, tenang kan dulu. Kita bertemu baik-baik Bu. Bu. Adik, nak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. nak. Mau ngapain kamu kemari? Mana anak saya? Mau anak saya? Sekongkol kamu ya? Kongkol apaan? Ada juga kamu yang merah anak saya. Kamu yang sekongkol! Anak kamu tuh udah maling barang-barang saya. Gak mungkin maling anak saya. Mbak, Gak mungkin maling anak saya. Keluarga saya gak ada turunan maling. Kamu Buktinya anak kamu ada di sini gak? Kamu lepasin anak saya kayak siapa? Buktinya anak kamu ada di sini gak? nggak ada di sini. Nggak ada mas. Dia udah pergi dari yang kemarin mas anterin. Udah kita tenang sabar dulu ya. Kita ngobrol baik-baik Ibu ya. Ya kan bisa nih diomongin pelan-pelan. Sering Dia nggak pas usah. sekongkol sama ibunya. Iya. Jangan kasih kongkol aja lo. Sekongkol. Setelah ngambil barang-barang saya, dia pulang ke rumah mamanya. Dia udah maling perhiasan saya, uang saya semua dibawa sama dia. Jangan nulis sembarangan ya. Itu kenyataan. Gak mungkin langsung gitu. Gak ada. Kejadiannya kapan? Setelah saya pergi dari yang mas ajak itu. Saya dari studio.
Itu anak nggak datang ke sini? Enggak. Itu kan saudara Mbak kan? Itu adalah peliharaan saya. Ya Allah. Itu anak saya, Mas. Dia ngasut anak saya supaya dia nggak pulang ke saya. Saya nggak pernah ngasih anak ibu ya. Anak ibu sendiri yang ngurus sama saya. Anaknya di mana sekarang nih? Jangan-jangan dia di rumah yang saya belikan. Rumah yang ini. Iya. Dia saya Maksudnya belikan. ibu beliin rumah buat? Iya. Kita cari ke sana Pak Ustadz. Biar kamu lihat kelakuan anak kamu. Iya. Udah. Ibu juga tenang. Tenang ya. ibu ya. Ini rumahnya. Gede juga. Gede juga ya. Iya sepatunya. Ngajak kamu ya. Kurang aja kamu ya. Apaan ini lagi? Lu ngapain ngajak lagi? Untung. Kemarin udah pada bikin malu di luar. Ini apaan sih? Enak-enakan kamu di sini. Kamu Pergi kagak? Pergi. Ini rumah siapa? Nggak pulang ngerti, Nah, Mas, mendingan kita ngobrol baik-baik dulu deh, Mas. Lu ngapain bawa kesini lagi? Udah diam kamu. Nah, Mas, tenang dulu. Tenang dulu. Sekarang gini Mas pakai baju dulu deh. Gak enak kan ini dari kamar. Yuk pakai baju. Yuk pakai kaos dulu. Sini. Kamu lihat kelakuan anak ibu tuh. Kamu siapa? Ini mau berantem sih? Marah-marah. Dasar. Belum tahu diri. Ngapain kamu? Tante, tenang dulu. Tante. Rumah siapa ini? Ini rumah aku. Bu. Sayang. Stop. Sekarang tenang dulu. Sekarang kita ngobrol aja dulu di sini di bangku. Ayo. Nah, ibu kangen, nak. Iya bu, ibu tenang dulu ya. Ibu tenang ya. Kamu ini ngapain kamu di sini? Udah, Tante, udah. Ayo ikut ibu pulang, nak. Kenapa kau bikin malu ibu sih? Pegang-pegang. Mas. Itu ibu sampean. Nggak boleh sama orang tua kayak gitu. Kan Mas lahir tuh dari rahimnya ibu. Ini ya siapanya? Temen-temen dekat saya, Ustaz. Udah nikah? Kok udah di dalam kamar berdua gitu sih? Astagfirullahaladzim. Iya, dia kan udah sama saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Menikah? Kamu ini tahu rumah siapa? Rumahnya dia. Rumah aku. Yang mana aku tahu. Makanya kamu tahu diri, nggak usah ngomong macam-macam. Udah ya udah tenang. Oke, sekarang gini, ibu sama Mas ini belum nikah. Belum. Mbak juga belum kan ya? Belum juga kan? Ya Allah. Ya Allah. Bu, Mas, itu ibu sampean. Nggak boleh dilupain, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh kualat sama ibu. Walaupun dulu ibu pernah punya kesalahan ketika mendidik Mas waktu kecil. Tapi biar bagaimanapun surga Mas tuh ada pada telapak kaki ibu. Habisnya udah kesel banget sama dia nih, Ustaz. Sakit hati saya. Dari kecil dibuang begitu aja, ditendang-tendang, dipukul. Astagfirullah. Tapi dikasih makan kan? Ya memang dikasih makan, cuman saya butuh kasih sayang dia. Nggak dikasih waktu kecil saya kasih sayangnya. Ya udah, sekarang yang udah kelewat, yang udah berlalu, biarkan berlalu. Sekarang saatnya Mas juga sadar bahwa itu adalah ibu Mas. Dulu kenapa sih susah banget sayang sama Arka ya, sama Ibu sayang sebenarnya sama kamu, nak. maafin aku ya. Maafin aku. Pak Ustadz. Iya, Sekarang permasalahan Ibu Hana udah selesai nih. Yang pengen saya tanyakan ini sekarang kedua orang ini nih. Ini hukumnya apa nih dalam Islam? Oh nggak bisa, ini dalam agama Islam ini tetap namanya zina, nggak dibenarkan. Ya udah. Mbak juga. Sekarang semua udah selesai kan? Semua keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Semua, kamu keluar dari rumah saya. Keluar. Benny dan Rini, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Benny menemukan bahwa istrinya selingkuh dengan adik iparnya.
Adik iparnya ini adalah suami dari adik kandungnya sendiri. Tapi Benny masih berbesar hati untuk memaafkan dan kembali bersama-sama. Meskipun berat, itu harus diterima karena Benny pernah berselingkuh sebelumnya. Sementara Rini mencari anaknya yang hilang walaupun waktu anaknya masih kecil, Rini sering berlaku kasar. Tapi begitu sudah besar, ternyata Rini baru tahu bahwa anaknya oleh seorang tante-tante. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, saya paling berkesan dan paling sedih sih tentang Rini. Ibu Rini ini nangis banget kan dari tadi meminta maaf kepada Arka kan? Iya. Tapi nggak dibukain pintu maaf. Saya berharap Ibu Rini dan Arka bisa apa namanya? Bisa bersama-sama lagi. Bisa bersama-sama lagi. Soalnya kalau misalnya yang Benny itu tuh dia memberikan kesempatan ke istrinya untuk berbuat baik dan dia mengaku pernah selingkuh juga. Jadi happy ending. Kalau yang Rini sad ending. Baik, mudah-mudahan dua partisipan yang hadir malam hari ini bisa bahagia setelahnya ya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kita semua. Pemirsa, melahirkan, mendidik, membesarkan, dan menahan rasa sakit dari seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh apapun, sekalipun itu dengan istana yang berlapiskan emas. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.